Hello Wedding Press dengan Andi di sini. Kali ini kita akan demokan tutorial cara penggunaan widget terbarunya Wedding Press, yaitu widget QR Check-in. Ya, dimana kita akan bahas tentang cara pembuatan dan cara pakainya. Nah, kalau Anda perhatikan di bagian widget invitation itu akan ada tombol khusus yang mana bisa kita gunakan untuk memunculkan code QR. Nah, biasanya di bagian sini ada code QR check-in, nanti bisa kita scan. Dan ini fungsinya ada dua, yaitu fungsi untuk mengarahkan tamu ke link tertentu, ataukah untuk mendata tamu undangan yang hadir dan juga menampilkan pada layar sapanya. Nah, untuk penggunaan datanya kita membutuhkan nanti aplikasi pihak ketiga, yaitu di aplikasi buku tamu seperti ini yang nanti terpisah dengan Wedding Press ya. Dia bisa mendata bagian tamunya dan juga akan menampilkan layar sapanya. Nah, jadi kalau ini ditampilkan di satu layar penuh ya pada bagian monitor, maka akan muncul ketika nama tamu itu di-scan. Nah, untuk enaknya kita akan coba praktekkan ya. Nah, di bagian sini ini tadi kan ada nama tamu Andi dari Wedding Press. Lalu kita klik di bagian QR check-in dan kita bisa munculkan atau scan nanti aplikasinya itu menggunakan perangkat mobile phone kita ataukah dari perangkat yang ada di bagian browser kita juga bisa ya, misalnya di laptop ataukah di enaknya di handphone sih. Nah, jadi kalau udah di handphone itu nanti kita tinggal buka aplikasi scan-nya. Terus seperti ini. Nah, ini kan ada kita seperti ini ya. Nanti kita tinggal klik saja di bagian scan QR. Ini aplikasi dari tampilan handphone saya ya. Jadi saya pakai handphone terus di mirror ke bagian tampilan layar. Nah, ini ketika kita klik scan barcode, nah nanti akan muncul seperti ini. Lalu di bagian sini kita bisa arahkan ke scan-nya. Nah, ini nanti tampilan layar sapanya. Ini tampilan layar bagian handphone kita. Oke, dan saya mau scan bagian barcode-nya ini. Nah, jadi kalau kita scan bagian barcode ini, kita tunggu. Nah, nanti hasil scan akan muncul di bagian bawah. Ya, namanya. Nah, jadi bagian sini ada akan muncul namanya atau di bagian tampilan handphone kita, dan ini juga bisa kita nanti stop scanning atau simpan aja dulu. Jadi kita klik simpan. Nah, maka nanti tampilan layar sapanya dia akan muncul. Ya. Ini oke. Nah, lalu ada data yang tersimpan. Jadi akan ketahuan nih si user dia tanggal berapa datangnya dan jam kehadirannya. Jadi enak, nanti bisa kita simpan ke Excel atau simpan ke PDF dan kita kirimkan kepada mempelai supaya mempelai tahu rekapan untuk daftar tamu undangan yang hadirnya. Dan ini biasanya kita bisa kerjasama dengan para IO ya, supaya mereka juga bisa menampilkan tambahan fitur khusus ini di bagian undangan ya. Misalnya dia buka layanan jasa undangan, terus bisa dimanfaatkan untuk tambahan atau add-on biaya khusus untuk layar sapa di saat acara pernikahannya berlangsung. Dan ini nanti sudah disupport oleh aplikasi buku tamu yang juga disediakan oleh Wedding Press. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas fungsinya terlebih dahulu pada bagian QR check-in-nya Wedding Press. Oke. Nah, pertama, dalam penggunaan bagian QR check-in Wedding Press ya, kita akan menggunakan atau mendapatkan ya, ada dua tipe QR code, yaitu QR by name dan juga QR by link. Nah, kalau masuk ke bagian data yang tadi di buku tamu ini ya, di bagian buku tamu ini berarti ini nantinya kita scan QR-nya itu by name dengan nama tamu ya, di mana nama tamunya ini merujuk ke permaling atau pada bagian sini ya yang kita scan. Lalu pilihan yang lain yaitu ada QR by link, di mana ketika di scan QR by link ini dia akan diarahkan ke halaman tertentu. Jadi kalau kita mau mengarahkan dia ke halaman kirim hadiah, nah bisa aja nanti halaman tampilan yang seperti ini bisa ketika ini kita rubah aja nanti, misal pada bagian QR check-in bagian sini scan barcode ini untuk mengirimkan hadiah, misalnya mengirimkan hadiah spesial Anda. Nah, jadi pada bagian sini ya,
dia bisa di-scan, ketika di-scan dia akan ngebuka ke halaman tertentu. Nah, itu jadi ada dua fitur ya. Baik nanti kita pakai yang khusus untuk QR-nya by link ataukah by name. Jadi kalau by name harus ada aplikasi ketiga, yaitu aplikasi buku tamunya, supaya nanti data buku tamunya itu bisa masuk. Kalau by link berarti kita bisa mengarahkan ya tamu undangan itu ke halaman tertentu. Oke? Dan pilihan tipe QR code-nya ini beragam. Jadi bisa rounded. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita bisa square. Nah, lalu juga bisa ada dot, classic rounded, dan extra rounded. Nah, jadi tinggal tergantung dari jenis tipe QR. Nah, standarnya 250 supaya nggak terlalu besar untuk ukurannya. Lalu sudah, coba kita update dulu. Nah, untuk pembuatan QR check-in. QR check-in yang kita buat ini biasanya kita bikin di bagian pop-up ya. Jadi kita harus bikin dulu di bagian pop-up. Caranya adalah seperti ini. Kita ke bagian template, lalu kita pilih pop-up. Nah, lalu misalnya kita pilih add new. Misalnya pop-up QR mempelai, QR wedding deh. Kita QR wedding, terus wedding press deh. QR wedding press, kita create template. Nah, ini kosongkan saja, kita close ya, nggak usah terlalu besar karena kalau mau ngatur bagian pop up ini ukurannya ada di bagian sini. Jadi kita tinggal ukur aja berapa ya. Tadi yang standar misalnya 640 lah, nggak usah terlalu besar-besar. Terus kita bisa tambahkan teks ya pada bagian sini. Terus oh ya, teksnya yang ini aja deh, kita copy, klik kanan, copy, kita klik kanan, paste style, atau klik kanan paste aja. Nah, jadi ada teks. Lalu untuk QR check-in-nya kita tinggal cari di bagian widgetnya wedding press. Lalu ada QR check-in. Nah, ini tinggal drag and drop. Nah, masuk ya. Lalu di bagian sini kita tinggal atur by name kah atau by link. Nah, kalau by link dia mau diarahkan kemana? Misalnya mau diarahkan ke linknya ini tadi, klik kanan copy dan letakkan linknya. Nah, kita tinggal atur nih ukurannya extra rounded misalnya tadi, terus ukurannya 250 supaya besar. Nah, ya, jadi tinggal atur aja lagi. Nah, selanjutnya ini tinggal di bagian close pop up-nya juga harus disetting ya. Baik nanti pengaturan pop up itu juga bisa kita atur. Nanti by close di bagian sini ada nih prevent close untuk dihindari, ini nggak usah dicentang ya. Dan ini juga avoid multiple pop up juga jangan dicentang, jadi biarkan aja ya, supaya nanti misalnya teman-teman mau nambahkan pop up prokes dan lain sebagainya ini tidak mengganggu. Nah, ini biarkan saja. Lalu di bagian close pop up nih, close button. Nah, ini ada show, ada no. Nah, ini ya. Kalau sudah, pastikan yang ini nih, ID post pop up-nya. Ini kan 1783. Nah, ini biar beda, kita kasih warnanya aja. Warna agak keunguan misalnya ya, nggak usah terlalu besar deh. Ini bagian sininya kita kasih 480. Iya, bagian pop up sectionnya ini 50. Oh ya, 25 aja. Oke, selanjutnya nah, oh iya, enaknya warna, oh biar deh, nggak apa-apa. Selanjutnya kalau sudah ini kita publish. Nah, bagian publish condition ya, di bagian condition ini pastikan yang kita pilih all. Di bagian enter sheet kalau memang mau keseluruhan ditampilkan nanti di seluruh undangan. Jadi kita cukup bikin satu saja untuk memunculkan QR-nya ya. Jadi bisa di bagian enter site. Lalu kita bisa aja mau ngatur singular atau bagian enter sheet lah untuk seluruhannya. Tapi di bagian sini triggernya nggak usah diconteng ya, karena dia akan dimunculkan ketika dia dipanggil ya. Jadi ini 1783 ini code postnya. Nah, jadi ini biarkan di enter site, lalu klik next, dan ini nggak usah diconteng-conteng, dan ini klik next, ini juga nggak usah diconteng-conteng, klik save close. Oke. Nah, selanjutnya kita exit dulu. Baru di desain undangannya. Nah, ini kan desain undangannya nih. Nah, di desain undangannya pada bagian widget invitation. Jadi teman-teman silakan cari widget invitationnya. Nah, di bagian widget invitation itu nanti di bagian QR check-in khusus untuk yang tombol. Ini kan ada invitation, terus bagian sini ada tombol. Ini ada QR code.
ya. Nah, jadi kalau kita munculkan, masukkan ID pop-up-nya. Tadi ID pop-up-nya adalah 1783. Nah, jadi kita update. Nah, lalu kita coba refresh bagian sini. Nah, QR check-in, nah dia akan muncul. Ya, dia nyesuaiin. Nah, jadi tinggal teman-teman aja lagi di bagian pengaturan khusus untuk QR-nya. Apakah nanti kita akan lakukan QR check-in-nya by link. Jadi seperti ini, klik by link ataukah nanti by name. Kalau pilihannya by name, parameternya ini disesuaikan. Tuh, ya. Nah, kalau di bagian tuh, di bagian sini kita akan lihat ini nggak ada parameternya. Nah, ketika nggak ada parameternya di bagian sini, QR check-in-nya itu nggak muncul. Ya, karena nggak ada parameternya. Maka pastikan nanti ketika Anda mengenerate nama tamu, ya, jadi pastikan ini parameternya juga sudah terisi, dia diisi dengan pilihan dengan nama tamu parameternya. Jadi ketika ada nama tamunya, maka QR check-in ini bisa digunakan, dan ketika di-scan biasanya akan masuk ke bagian data khusus untuk tamu undangan nantinya. Oke, untuk aplikasi buku tamu ini akan kita bahas lebih detail di video selanjutnya, dan untuk penyediaannya juga nanti akan kita sediakan khusus untuk member Wedding Press terlebih dahulu. Ya, saya Andi Hermawan dari Wedding Press mengucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat untuk Anda.